Selawat dong, selawat. Ulang. Jadi kelihatan bunganya gitu. Iya. Sini aja guru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtar man da'ana ilaihi biidni wa qad nadana. Labbaika ya Rasulullah. Labbaika ya Habibullah. Labbaika ya man dalana wa hadana. Shalla alaika Allahu barikal ladzi bika ya musyaffa hasana wa habana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantaliqu biha al-usub wa talinu biha as-sub ala alihi wa sahbihi wa man mansub. Alhamdulillah. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah maulid rahimakumullah. Pertama-tama yang saya hormati wabil khusus mereka para anak cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para habaib, alhamdulillah di tengah-tengah kita yang selalu menemani kita Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Alawi Al-Jufri. Kita doakan mudah-mudahan Allah panjang umur, sehat walafiat, dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga akhina Sayyid Ali Zainal Abidin Al-Idrus dan juga para guru-guru kita, Guru Abdul Hadi, Guru Ahmad Ghazali, Guru Khusairi, Guru Saleh, Guru Muhammad Nur, Guru Usman, dan juga guru-guru yang lain. Ada tokoh-tokoh kita, ada Bapak Haji Gufran atau Haji Logob, ada Pak Haji Dharma, dan semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan beliau-beliau ini, guru-guru kita ini selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, zahiran maupun batinnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga saya hormati wabil khusus tuan rumah Bapak siapa nih? Bapak Zaini dan Ibu Ida, mudah-mudahan Allah permudahkan semua hajat-hajatnya, Allah lancarkan semua rezekinya, dan juga mudah-mudahan Allah panggil mereka bisa berangkat ke tanah suci Mekah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan juga mereka pian-pian semua yang hadir pada siang hari ini, para pecinta Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan insyaallah kita semua satu persatu, ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala calon-calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah kita datang di tengah hari, di hari yang mulia, hari Jumat ini, berkumpul di suatu rumah yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diadakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ya'riful qadra maulid illa man arafa qadra maulud. Kata para ulama, seseorang itu tidak tahu bagaimana agungnya Maulid Nabi ini kecuali mereka mengetahui siapa yang dimaulidkan ini, yaitu Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mungkin Bapak Zaini, Bapak Ibu Ida mengadakan maulid semacam ini kalau mereka tidak mengenal siapa sosok Nabi Muhammad SAW. Mereka mengenal jelas, mereka mencintai Nabi Muhammad SAW sehingga mengumpulkan kita pada siang hari ini. Subhanallah, ini keagungan yang sangat luar biasa. Bagaimana para ulama juga berkata, suatu rumah, suatu wadah, dikatakan oleh Imam Suyuti, suatu wadah, suatu rumah, tempat semacam ini, apabila disebutkan nama Nabi Muhammad, apabila diceritakan bagaimana sejarah Nabi Muhammad, bagaimana maulid Nabi Muhammad SAW, maka rumah tersebut dijauhkan daripada bala-bala Allah Subhanahu wa taala.
bahkan tidak bakal kebakaran, tidak bakal kecurian, tidak bakal daripada kesusahan, penyakit, wabah, penyakit tidak akan masuk ke rumah orang tersebut apabila disebutkan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam Nabi Muhammad. Hadzal bait. Ini rumah disebutkan nama Nabi Muhammad, tidak bakal masuk balanya Allah Subhanahu wa taala. Wa khaif qulubina. Bagaimana dengan hati kita, Bu? Bagaimana dengan hati kita, Pak? Kalau di hati kita ada cinta Nabi Muhammad, kalau di hati kita ada rasa sayang, rindu kepada Nabi Muhammad, insya Allah hati kita ini akan menjadi hati yang selamat. Hati kita ini akan menjadi hati yang tidak bakal dibakar di api neraka Allah Subhanahu wa taala. Hingga nanti di hari kiamat dikatakan oleh mereka para ulama, tidak ada yang selamat. Mereka semuanya bakal kesusahan, mereka bakal kebingungan, mereka bakal kebingungan dari mana pertolongan. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, ila man atallah biqalbin salim. Bukan datang dengan harta mereka, bukan datang dengan anak mereka, dengan jabatan mereka, dengan kekayaan mereka. Mereka datang kepada Allah Subhanahu wa taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hati-hati yang selamat. Maka dari itu Maulid Nabi semacam ini untuk mengorek hati kita, Bu. Mengorek hati kita. Hati kita ini sebenarnya cinta sama Nabi Muhammad, cuma kurang dibersihkan saja, kurang diaduk saja. Ibaratkan sebuah wadah teh, gelas teh. Teh ini walaupun dituang 1 kilo gula, tapi tidak diaduk, tidak bakal terasa manisnya. Begitu juga cinta kita saat ini lagi diaduk, lagi dikorek. Agar apa? Agar menumbuhkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Nabi Muhammad. Bu, Ibu, cinta nggak sama Nabi Muhammad? Cinta nggak sama Nabi Muhammad? Kalau cinta sama Nabi Muhammad, jangan pernah cerewet sama suami. Betul, Pak? Jangan pernah marah-marah sama suami. Nabi Muhammad itu istrinya semuanya nggak ada yang cerewet, Bu. Pak, kalau ada istri yang cerewet-cerewet di sini, apa, Pak? Apa Guru Jali, apa? Kawin lagi. Ya Allah, tega banget ini. Maka dari itu, Bu, di tempat maulid semacam ini, kita yang banyak kesalahan, seorang istri yang durhaka sama suaminya, seorang anak yang durhaka sama orang tuanya, seorang suami yang tidak tanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya. Maulid semacam ini menjadikan bahwasanya perubahan kepada kita. Maulid semacam ini tempatnya tobat kita. Maulid semacam ini tempatnya kita introspeksi diri. Apa kesalahan kita selama setahun ini? Bagaimana kita dengan Nabi Muhammad? Apakah kita masih cinta sama Nabi Muhammad atau tidak? Ini tempat semacam ini bukan datang untuk mengambil telur, bukan. Datang untuk makan, bukan. Datang ke sini untuk bertobat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pulang dari sini janji kita di dalam diri kita. Kita yang durhaka sama suami, durhaka sama orang tua, kurang ajar sama istri dan anak. Di tempat semacam inilah kita introspeksi diri, pulang dari tempat ini, kita perbaiki diri kita semakin baik dan semakin baik dan semakin baik lagi, insyaallah. Amin ya rabbal. Hingga Nabi Muhammad, hingga Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau katakan, salatan yatasilu biha ruhul musalli alaihi. Selawat apabila bersambung ruhnya mereka kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang anak apabila dia bersambung ruhnya kepada Nabi Muhammad, pasti seorang anak ini bakalan berbakti sama orang tuanya. Begitu juga seorang istri apabila di hatinya ada cinta Nabi Muhammad, pasti seorang istri ini akan taat sama suaminya. Begitu juga seorang suami apabila dia apabila dia di hatinya ada Nabi Muhammad, ada rasa sayang sama Nabi Muhammad, pasti seorang suami ini akan tanggung jawab terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya. Maka dari itu intisari daripada maulid Nabi ini adalah menanamkan rasa cinta kita kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menanamkan rasa rindu kita kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Hingga suatu kejadian yang sangat luar biasa, Bu. Pak, kejadian yang begitu luar biasa, yaitu tanggal 12 Rabiul Awal, kejadian yang tidak pernah terjadi sebelumnya dan setelahnya. Apa itu? Dilahirkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dimunculkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tanggal 12 Rabiul Awal itulah mereka semuanya, para makhluk di bumi maupun di langit, bergembira menyambut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Akan tetapi mereka juga ada yang nggak gembira, ada yang ketakutan, ada yang teriak-teriak ketika lahirnya Nabi Muhammad SAW. Siapa mereka? Yaitu mereka para iblis-iblis, para setan-setan. Maka dari itu kalau ada maulid Nabi semacam ini, ada yang teriak bid'ah-bid'ahkan, itu apa Pak? Itu mereka keturunan siapa? Tidak lain kalau bukan keturunan setan-setan itu. Kenapa? Hanya setan saja yang nggak suka dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Hingga tatkala itu pamannya Rasulullah, Abu Lahab, pamannya Rasulullah ini tatkala datangnya Rasulullah, tatkala lahirnya Rasulullah SAW, datang ini pembantunya mengabarkan kepada pamannya Rasulullah ini, Abu Lahab, wahai Rasulullah, wahai tuanku, sesungguhnya ponakanmu telah lahir, walad daripada Abdullah, anak daripada Abdullah bin Abdul Muthalib. Sesungguhnya anaknya telah lahir, anaknya laki-laki. Tatkala itu kalau anak laki-laki, Bu, mereka gembira, senang. Karena gembiranya ini pamannya Rasulullah ini, langsung apa katanya? Kalau emang betul itu kabar dari engkau, maka sekarang juga aku bebaskan engkau, aku merdekakan engkau, seorang budak, Bu. Memberikan kabar gembira sama tuannya, dibebaskan menjadi orang yang merdeka. Subhanallah. Apa hasilnya daripada gembira tatkala mendengarkan maulid Nabi semacam ini? Yaitu di dalam hadis yang telah diceritakan oleh beberapa ulama, bahwasanya ini pamannya Rasulullah ini yang seumur hidupnya nggak pernah cinta sama Rasulullah, nggak pernah bergembira sama Rasulullah kecuali saat lahirnya Rasulullah SAW. Hanya sekali saja, Bu. Apa yang dapatkan oleh mereka, oleh Abu Lahab ini, orang kafir ini, yaitu setiap hari Seninnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keringanan api neraka, keringanan siksa api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Diberikan daripada jemarinya ini keluar daripada air untuk diminum setiap hari Seninnya. Subhanallah, ini orang kafir, Pak. Ini orang kafir yang memusuhi Nabi Muhammad SAW. Bahkan Sayyidul Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, beliau katakan, hada ma kufri fa kaifa birhadin min zifuadin ibtala imana. Ini yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang kafir yang senang kepada Rasulullah hanya sekali. Bagaimana dengan mereka yang beriman sama Rasulullah, yang cinta sama Rasulullah, yang umatnya Rasulullah SAW, bukan hanya diberikan keringan api neraka, bahkan insya Allah pian-pian semua bakal berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal. Maka dari itu pentingnya kita tatkala hadir maulid Nabi semacam ini bergembira, senang dengan maulid Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang punya warung di sini, ada yang punya toko, Bu, ada yang buka toko? Banyak. Kalau mereka tatkala datangnya hari Natal atau tahun baru, mereka adakan di toko mereka itu diskon tahun baru, diskon Natal. Maka dari itu kita tatkala maulid semacam ini, kita buka juga diskon maulid. Diskon maulid yang harganya 100.000 jadi setengah harga atau 80%. Turun. Kenapa? Kita lawan mereka orang-orang kafir. Kita lawan mereka orang-orang yang memuliakan daripada hari-hari yang lain. Hari ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita balas dengan maulid semacam ini, kebaikan terus dan kebaikan. Pian juga misalnya, Pak, kalau belanjanya, ibu-ibu biasa belanjanya berapa sehari, Bu? Bu, seharinya berapa belanjanya? 100.000. Nggak cukup? 500.000. Nggak cukup juga? Cukup. Itu istri siapa itu? Boros betul itu. Istri ulundib kata daerah, ya Allah. Subhanallah, ini ketika bulan maulid semacam ini, Pak, kita sebagai seorang suami berusaha minimal kita tambahin di maulid ini menjadi 600.000. Kalau biasanya 500 atau bisa 1 juta, Guru Jali ya. 1 juta sehari. Kalau 100.000, Bu, 100.000, Pak. Setiap harinya kita kasih 100.000 sama istri ini, mau dapat apa? Cantiknya bagaimana nggak tahu. Bisa cantik, Bu, 100.000. Skincare mahal. Paling dapat bedak Kelly. Pipa nomor 4. Kalau dicium bersin itu suaminya. Kok Habib tahu istrinya pakai ya? Oh, jelas tahu dong. Ada calon. Sallallahu Nabi Muhammad.
Subhanallah, inilah kita. Tatkala maulid semacam ini, kita perbanyak amalan-amalan kita. Sedekah kita keluarkan untuk Nabi. Salat kita semangatkan lagi. Salawat kita perbanyak lagi. Untuk siapa? Untuk menyambut Nabi Muhammad SAW. Hingga kita semua dicatat oleh Allah Subhanahu Wa Taala orang-orang yang mana bergembira di dunianya Allah Subhanahu Wa Taala ini bergembira dengan Nabi Muhammad, maka kita nanti di akhirat akan digembirakan juga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, bahkan kalau ini bingung mau ngomong apa. Ini guru-guru kita semua di depan ini. Tapi intisali amr ini. Kita lihat bagaimana ketika Rasulullah SAW, lahirnya Rasulullah SAW, ada berhala patung yang disembah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Disembah oleh mereka yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka orang-orang kafir yang memusuhi Allah Subhanahu Wa Taala menyembah patung tatkala itu. Mereka tidak menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Patung ini berabad-abad tahun tidak pernah runtuh, kuat kokoh. Akan tetapi tatkala di tanggal 12 Rabiul Awal, patung ini menjadi amburadul, menjadi porak-poranda, berantakan patung ini, menjadi hancur tatkala lahirnya Nabi Muhammad SAW. Bukan hanya itu, ada juga orang Majusi menyembah api. Mereka pun menyembah api yang mana api ini tidak pernah padam sebelumnya. Akan tetapi tatkala 12 Rabiul Awal, api ini menjadi luar biasa, menjadi terang benderang. Bahkan sebentar langsung mati, padam. Yang hanya terang benderang langsung dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ini patung yang kokoh, yang kuat dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala maulid Nabi Muhammad. Api yang tidak pernah padam dipadamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala tatkala lahirnya Nabi Muhammad SAW. Maka tidak mustahil bagi Allah Subhanahu Wa Taala kalau saat ini hati kita yang keras kayak batu, yang nggak pernah menangis sama Allah, yang nggak pernah rindu sama Rasulullah, nggak ada mustahil kalau Allah sekarang bakal balikkan menjadi hati-hati yang lembut. Hati yang cinta sama Nabi Muhammad, hati yang suka menangis, hati yang suka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala para pencinta Nabi Muhammad, pencinta Rasulullah SAW, pencinta para ulama, para habaib. Mudah-mudahan semua kita dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, Nabi SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Nabi Muhammad SAW memberikan kabar gembira kepada kita. Apa kata Rasulullah SAW? Kullu ummatin yadkhulul jannah. Seluruh umatku ini bakal masuk surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Seluruh umatku ini bakalan masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nabi. Illa man aba, kecuali mereka yang tidak mau hadirin. Subhanallah, para sahabat bingung mendengar hadis ini. Wahai Rasulullah, siapa mereka yang tidak mau masuk surgamu? Padahal di surga ini luar biasa. Di surga ini, Bu, Pak, kenikmatan yang begitu indah, yang begitu luar biasa. Bahkan diceritakan dalam surga ini ada sungai. Airnya lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu, lebih harum daripada kasturi. Itu di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan seperti tadi malam saya dengar daripada Guru Rasid di tempat Haji Logam, beliau ceritakan dalam surga juga ini, Bib, katanya ada bidadari yang cantik, Bu. Pak, bidadari yang cantik, yang sangat istimewa, bukan putih, bukan. Kulitnya itu bening, Bu. Kulitnya bidadari ini bening. Bahkan kalau mereka minum air putih, itu kelihatan di tenggorokannya. Ini bidadari surga, Bu. Ini bidadari surga, Pak. Bahkan mereka kalau dia meludah ke laut samudra itu yang asin itu menjadi tawar. Ini bidadari dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kurang lebih lah sama bidadari di Bengalon ini ya. Kalau dia minum air kelihatan dakinya. Kalau dia meludah ke sungai itu mati semua buayanya mungkin. Ya. Subhanallah, dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala begitu nikmat. Akan tetapi kata Rasulullah, ilaman aba, kecuali mereka yang tidak mau, mereka yang tidak suka dengan surga. Siapa mereka wahai Rasulullah? Apa kata Rasulullah SAW? Kecuali mereka yang tidak mau mengikuti sunnah-sunnahku, yang tidak mau mengikuti tariqahku, yang tidak mau mengikuti daripada ajaran-ajaranku. Inilah orang-orang yang tidak mau surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari itu, intisari daripada maulid semacam ini, berubah niat kita.
Tidak ada yang kita kerjakan kecuali mengikuti Nabi Muhammad. Makan kita mengikuti Nabi Muhammad. Salat kita mengikuti Nabi Muhammad. Pekerjaan apapun itu semuanya mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alamatul mahabbah al-ittiba. Orang apabila dia cinta sama Nabi Muhammad, pasti dia tandanya adalah mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad katakan, "Man ahya sunnati faqad ahabani, wa man ahabani ma'i fil jannah, kana ma'i fil jannah." Orang apabila dia menghidupkan sunnahku, maka dia adalah orang-orang yang cinta kepadaku. Dan orang-orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, maka kata Nabi Muhammad, nanti mereka semua akan bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita bergembira dengan Maulid Nabi Muhammad. Saat ini kita bergembira dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad, perbanyak selawat Nabi Muhammad, cintai Nabi Muhammad, Bu. Kita yang punya kesusahan, yang punya hutang, yang punya gundah gulana, sebut nama Nabi Muhammad, minta sama Nabi Muhammad pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala melewati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita yang punya anak susah diatur, sebut nama Nabi Muhammad, selawat sama Nabi Muhammad. Insyaallah anak kita menjadi anak yang saleh-salehah, anak yang berbakti kepada orang tua semuanya. Mudah-mudahan kita semua dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita sama-sama berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu, semuanya Bu. Semuanya Pak, sebut nama Nabi Muhammad Bu. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sebut nama Nabi Muhammad. Sallallahu, selawat sama Nabi Muhammad. Suatu di akhir hayat nanti mulut kita tidak bakal lagi berselawat kepada Nabi Muhammad. Mulut kita tidak bakal lagi menyebut nama Nabi Muhammad. Sungguh celaka mereka yang tidak mau menyebut nama Nabi Muhammad. Ya Rasulullah sallallahu, yang keras, yang khusus pandang Nabi Muhammad. Bayangkan Nabi Muhammad di hadapan kalian. Bayangkan Nabi Muhammad hadir pada hari ini, hari yang Jumat, hari yang mulia. Nabi Muhammad hadir ke tempat kita ini, memandang kita wajah satu persatu, yang bakal nanti bersama Nabi Muhammad dalam surganya. Perkumpulan kita ini menjadi sebab kita bakal berkumpul sama Nabi Muhammad. Ya Nabi salam, kita yang punya dosa sama suami kita Bu, perbanyak ampun kepada Allah, perbanyakkan istighfar kepada Allah. Sungguh neraka tempat kita Bu apabila kita mendapatkan lukanya suami kita. Wahai kalian seorang anak yang durhaka sama suami, yang durhaka sama seorang tuanya, ibu bapaknya, tempat semacam inilah untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, berikan syafaat kepada kami wahai Rasulullah. Mata kita sering maksiat Pak. Mata kita ini sering maksiat Bu. Pantaskah mata kita ini untuk memandang wajah Nabi Muhammad? Pantaskah wajah kita ini untuk berpelukan dengan Nabi Muhammad? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah, jangan jadikan maulid ini maulid yang terakhir bagi kami. Jangan jadikan maulid ini maulid yang terakhir bagi kami ya Allah. Panjangkan orang tua kami ya Allah. Panjangkan umur orang tua kami ya Allah. Orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, angkat derajatnya ya Allah. Ampuni dosa-dosanya ya Allah. Ya Allah, jaga guru-guru kami ya Allah. Jaga para habaib kami ya Allah. Pandanglah mereka dengan penuh rahmat ya Allah. Ya Allah. Ya Rasul
terjemahkan bersama Nabi Muhammad. Apa yang kalian ingin sampaikan bersama Nabi Muhammad. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahim, Farijal Muslimin. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang bakalan nanti bersama Nabi Muhammad dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan juga tuan rumah mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat. Mudah-mudahan ditambahkan rezekinya oleh Allah, ditambahkan rasa cintanya oleh Allah, dan mudah-mudahan tahun depan lagi bisa mengadakan maulid semacam ini insyaallah. Dan juga kita-kita yang belum bisa mengadakan maulid, mudah-mudahan tahun depan diberikan rezeki yang banyak hingga bisa mengadakan maulid tahun depan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurangnya lebihnya mohon maaf. Hadza minni wa lafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.